Oke, terima kasih teman-teman. Dan saya ingin menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih sekali ya. Tentunya di media sosial kalian semua sudah melihat bahwa si Jovan, laki-laki pemakan jenazah, pemakan uang donasi, sudah menyerahkan diri, yaitu mungkin setelah tadi, setelah nonton live-nya Miss Yuni mungkin ya, karena Miss Yuni bilang nanti dia drama-drama nangis-nangis datang ke tempatnya Natasha. Oke, jadi dia ada dua pilihan. Pertama, apakah dia akan datang ke rumah Natasha atau datang ke kantor polisi. Akhirnya dia memilih ke kantor polisi. Saya tidak berani mengatakan apapun tentang dia karena saya pernah dikata-katakan orang yang berdrama, bahkan saya mencari uang dari ngonten jenazah. Iya, saya memang dapat uang dari ngonten jenazahnya Natasha untuk beli petinya dia. Itu memang saya akui, jadi tidak, itu bukan fitnah, itu benar sekali, bahkan bisa dikatakan 100%. Jadi Jovan memilih untuk menyerahkan diri karena enak menyerahkan diri kan, uangnya gak usah dikembaliin, iya kan? Uangnya donatur kan gak usah dibalikin, udah ngaku aja di polisi, iya Pak saya yang salah, saya sudah ngambil uang jenazah, selesai urusannya. Ya itu adalah orang yang bijak, karena yang membiayai hidupnya mungkin selama ini adalah Natasha. Jadi Natasha meninggal dunia, uangnya bisa buat foya-foya sebentar saja. Habis itu Natasha pulang, dia ikut pulang. Ya itu memang taktiknya. Laki-laki tidak akan bercerita tahu-tahu makan uang jenazah. Itu kan banyak tuh yang membuat status laki-laki tidak bercerita. Oh, sini laki-laki tidak bercerita tahu-tahu memakan uang jenazah. Ini banyak ya terjadi pergulatan, pertengkaran, perengkel-engkelan pada teman-teman yang lain gara-gara merasa bahwa terfitnah lah, difitnah. Tapi buat tantenya Jovan sudah melihat kan, walaupun kalian memfitnah KBRI sudah mengambil uang jenazah Natasha, pada kenyataannya itu tidak terjadi pada KBRI, dan KBRI membuktikan bahwa yang melakukan proses-prosesnya adalah KBRI, dan KBRI tidak tahu menahu tentang keuangan jenazah Natasha. Jadi kalian bisa lihat aksinya si Jovan ini. Waktu pegang uang dan waktu melaporkan diri itu beda banget ya. Tampangnya yang peteng-teng itu jadi hilang gitu loh. Maksud saya adalah waktu dia buat status buat saya, terus tantenya buat status buat saya, itu kayaknya wow, garang banget, takut gitu loh. Dikit-dikit mau nuntut saya, dikit-dikit mau nuntut saya. Ternyata setelah jenazah Natasha dinyatakan bisa dipulangkan, dia takut nih. Di Kamboja dia takut. Akhirnya sama teman-teman, menurut pengakuan teman-teman Manado, dibelikan tiket dari mereka terus dipulangkan oleh mereka. Jadi saya sempat berbicara dengan orang-orang Manado ya. Oke ya, terima kasih ya, oke. Akhirnya terbongkarlah semua cerita itu. Saya sempat menuduh mereka terlibat di dalamnya, tapi saya bersyukur ternyata mereka sama sekali tidak terlibat dalam makan uang jenazah. Jadi Manado, terima kasih sekali informasinya, dan memang saya dari awal yakin kalian tidak terlibat gitu loh. Cuman waktu kalian itu marah-marah sama si Mercy, saya lihat screenshotan kalian, ya jelas saya terpancing emosi untuk marah balik sama kalian. Maaf ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dramanya Jovan sudah berakhir ya teman-teman. Saya tidak berharap ada Jovan berikutnya. Ya. Jadi saya tidak ingin ada Jovan berikutnya ya teman-teman ya. Karena gini loh, hidup ini simpel. Siapa sih manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kita itu sama-sama pendosa, cuman cara kita berbeda. Belum tentu Miss Yuni itu bersih, kalian puji-puji Miss Yuni kok benar-benar sebagus yang kalian katakan. Enggak juga. Kenapa? Orang kalau dipuji itu seolah-olah melenting lebih tinggi. Enggak. Karena kalian tidak tahu dosa-dosa saya sedang ditutupin oleh Tuhan. Tapi saat kalian sadar dengan kesalahan kalian, meminta maaf lah. Bukan malah membuat drama petentang-petenteng kesana kesini. Enggak banget. Enggak gitu konsepnya. Salah akuin aja. Manusia itu tempatnya salah dan dosa kok. Tapi kalau kamu semakin petentang-petenteng, orang akan
Geli lihat kamu. Sekarang giliran ke kantor polisi kenapa ditutupin? Kenapa nggak gaya waktu ngitung uang itu? Bener nggak sih? Jadi cerita dan akhir sebuah cerita itu ya sudah berlalu ya teman-teman ya. Jadi biarkan saja dengan ceritanya masing-masing. Dan penghiburan juga buat keluarga Natasha, semoga papanya dikuatkan, adik-adiknya dan keluarganya yang lainnya ya. Dan khususnya untuk anaknya Natasha, bagaimanapun juga Natasha masih punya keturunan bersama Jovan. Saya berharap bahwa keturunannya ini akan menjadi anak yang baik, tidak tersandung karma apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan ini menandakan satu hal teman-teman, Natasha orang baik, Natasha anak yang baik. Jalan lika-liku kehidupannya membuat kita sadar bahwa Natasha adalah pejuang tangguh, tetapi perempuan akan hancur saat salah memilih pasangannya. Dan itu terjadi pada Natasha. Ini peringatan buat kita semua perempuan. Saat kamu mencintai laki-laki, bahkan engkau sudah melahirkan anak darinya, belum tentu hari-hari kematianmu pun dia akan ada di sampingmu. Belum tentu uang jenazah yang seharusnya untuk memulangkanmu pun akan diberikan padamu. Jadi pelajaran buat para perempuan ya, semuanya aja ya, termasuk saya juga ya. Ya. Opo kecil pendek gue. Sopo sing komen kecil pendek? Opo sing kecil pendek irek? Sopo kui? Lestari sopo aku gak ero. Kalian jangan tanya saya teman-teman. Kalau saya tidak ditelepon keluarganya atau apa, saya nggak tahu. Jangan nanya sama saya kalau keluarganya atau siapapun tidak mencari saya. Jangan tanya sama saya itu gaptek ya. Saya tuh nggak tahu apa-apa. Jangan dikira Miss Yuni ki pinter. Miss Yuni ki pekok. Miss Yuni ki gak ngerti lega. Nek bukan keluarganya jangan nanya sama saya siapa yang mati. Gak roh aku siapa yang mati, gak ngerti aku. Nek Miss Yuni ki nggak diajak nggak ikut. Jadi saya nggak tahu, jangan nanya sama saya. Saya tuh kalau nggak diajak nggak ikut. Yura rebutan panggungnya wong, aku yo mau ngerebut panggungnya wong. Engkau mari ngono nak sing ngomong, apa? Tanya dong itu sudah ditanganin belum sama orang? Itu sebagai YouTuber itu harus anu dulu gitu. Aku mah rasa-rasa tukaran mbek wong. Jadi kalau bukan keluarganya menghubungi saya nggak bisa menghubungi ya. Jadi tolong kondisikan juga ya, aku gak ero. Nek keluargane gak nelpon aku gak ero. Wes. Aku ora tau mel-melok kasus wong. Aku ora melok-melok sing viral-viral, moh aku. Engko dilolokne YouTuber kae. Nek kepengin viral nih, makane to ojo syukur-syukur viral nih. Aduh. Karena saya tidak pernah ikut-ikut. Untung aku kemarin di mbek arek dikuwenake nekno YouTuber itu jangan cuma cari viewer, mbah piye pokoknya intinya YouTuber no. Lho ya jelas aku mekrok untukku, wong aku ya ora tau nyebutne jenenge wong, ya ora tau ngrebut kasuse wong. Aku kasus ndek iki lho tak kei kasusku akeh. Gek meneh aku lalian. Jadi tidak ya. Kalau memang mereka berkepentingan coba cari saya. Jadi langsung hubungi saya. Ki sapa silite kirek merang dikene aku. Silite kirek itu apa no? Paham nyampe di sini ya teman-teman ya? Wes aku barber ngene iki wis aku ora ngerti urusane wong. Wong ora telepon aku, aja takok aku. Miss Yuni kok roh wong anu anake 5 rabi siri. Lah sing lanang telepon apa ya salahku, aku ya ora ngerti apa-apa. Emangnya aku ngerti aku lek gak disuguhi ya ora tetak pangan. Ora roh. Ora sang nabrak aku iki ora ngertian. Meneh lalian aku itu. Ya pernah. Ngising, sapa sing ngising? Enggak, sampean enggak salah menanyakan, cuman saya juga harus ngasih tahu dong bahwa saya tuh nggak ngerti lek gak diomongi. Terus ini buat teman-teman yang kasus Kamboja semuanya saja. Saya tetap akan mengundurkan diri untuk kasus Kamboja setelah Natasha dan Inel pulang. Tetapi ternyata saya masih kesangkut dua, Fikri dan
Nehe. Jadi saya lagi ngikutin 2 kasus. Saya mohon yang lainnya, mohon semangat, jangan cari saya tentang Kamboja. Saya nggak akan menanggapi. Saya sudah bilang sama admin bahwa saya tidak akan menanggapin kasus Kamboja lagi. Wes, aku wes gak usah SMS aku, gak usah telepon aku, gak usah ngasih saya itu video-video orang yang disiksa. Wes, aku wes mau kesel aku wesan. Aku tak mundur. Aku ingin ngurusi wong diseksa-seksa iki wes. Enggak wes aku ampun wes aku wes ora usah golek aku wes. Leren aku wes rek. Aku tak ngurusane Hongkong aku belajar meneh teko arek-arek iki sing pinter-pinter aku malah sekonyong-konyong kotor di Hongkong ora ngerti apa-apa. Ya. Soalnya gini loh. Banyak dramanya. Kenapa sih orang yang telepon saya tentang ini tentang itu, tahu nggak? Teman-teman kalian yang di Kamboja itu SMS saya loh dan ngomong, Miss Juni ngerti nggak anak ini seperti itu. Akhirnya saya baca ternyata DE yo maling di kono, ternyata DE yo ngapusian, DE yo mabukan. Miss Juni tahu nggak anak ini yang meninggal dunia itu bukan karena jantung atau asam lambung. Lah kenapa le? Iku lo Miss ngombe-ngombe barang-barang terlarang. Semasa hidupnya lo Miss duit dolar iki pasan suwombong ya. Pertama kali beli iPhone lo Miss ngene-ngene. Jadi aku sekarang udah enggak mau ngurusi Kamboja. Wes titik. Saya enggak mau wes. Bener enggak? Lek pahalane oke jukuen aku jukuen wes gentenan mbek awakmu kalau memang pahalane oke. Ora kuat aku mau gendeng anyaran diceluk Purnomo aku engko. Aku wes ya. Wes ora usah maksa. Aku pokoknya mau wes ben. Sak komen-komenmu wes. Saya tidak ingin terus-terusan rek beh urusannya nyawa. Iya, Bra.